Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Ali Rahma SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum yang berjudul Menangkal Ilmu Sihir dan Guna-Guna pada Diri Sendiri. Berbicara mengenai ilmu sihir merupakan salah satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya guna-guna, santet, dan pelet. Sihir atau guna-guna ini sudah ada sejak zaman Nabi sampai di era modern seperti ini. Ilmu sihir, guna-guna, atau santet, dampak bahayanya menyebabkan sakit, bahkan sampai ada orang yang meninggal pada orang yang terkena. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani qatabasa ilma minan nujumi faqani qatabasa syubatta minas sahri zada mazada." Artinya, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, berarti dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosa-dosanya. Efek sihir yang kita rasakan apabila terkena: pertama, malas berkegiatan; yang kedua, jatuh sakit; dan ketiga, sampai meninggal dunia. Tidak ada yang terjadi bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Yang ditakutkan bagi setiap orang, apakah sihir bisa membunuh? Apabila ada orang yang meninggal karena disantet atau diguna-guna, itu hanyalah salah satu asbab kematian. Dan jangan pernah takut meninggal karena dipelet atau diguna-guna. Bisa jadi ia mati syahid. Di sini yang harus ditakutkan sebelum kita terkena sihir itu, apakah kita sudah berlindung kepada Allah? Apakah kita sudah menjadi hamba yang soleh? Ataukah ketika ia mengetahui bahwa ia terkena santet, pelet, atau guna-guna, ia tidak membalasnya, tetapi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar atas penyakitnya? Insya Allah, ia digolongkan mati syahid, dilihat dari amal kebaikannya selama di dunia. Hal dan faktor yang membuat seseorang terkena pelet atau guna-guna ada 4. Yang pertama, faktor pada diri sendiri. Ketika kita sudah lelah dalam bekerja sehingga kita lupa mengerjakan sholat, lupa berzikir, dan tidak mengingat Allah. Inilah yang menyebabkan orang mudah kemasukan atau kerasukan. Kedua, faktor spiritual, mental dan emosinya. Suka marah dan tidak bisa terkontrol. Disinilah setan mudah datang, maka orang mudah menyerang kita. Ketiga, faktor dari luar. Misalnya, tidak semua orang menyukai kita. Pasti ada yang iri dengan kita sehingga orang itu berniat untuk mengguna-guna atau mempelet kita. Keempat, pola hidup yang kita lakukan tidak benar, seperti buang hajat di sembarangan tempat, khususnya pada kaum laki-laki yang kencing sembarangan. Jangan sampai tempat kamu membuang hajat di situ ada kaum dari bangsa jin. Kita juga harus mengetahui ciri-ciri serta tanda-tanda terkena ilmu sihir. Tergantung dari bagaimana sihir yang dikirimkan kepada orang tersebut. Pertama, sihir yang terkait dengan penyakit seperti sakit pada kepala yang terasa seperti ditusuk-tusuk, kaki yang terasa berat, tidak bisa melangkah dan menggerakkan anggota tubuhnya. Kedua, dengan menghipnotis. Ketiga, orang yang dibuat menghayal. Di sini
Harus kita ketahui media-media yang biasa digunakan dalam sihir. Pertama yaitu dengan boneka yang menyerupai manusia, yang memiliki tangan, kepala, dan kaki, kemudian diberikan sebuah foto. Kedua, dengan menggunakan rambut. Rambut kita diambil kemudian diberikan sesuatu yang berbau sihir. Ketiga, menggunakan tumbal dengan cara menyembelih kambing, sapi untuk jinnya. Keempat, berbentuk tulisan dengan bacaan-bacaan mantra sihir serta benda-benda tajam lainnya. Cara menghancurkan ilmu sihir pada diri kita yaitu yang pertama, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Yang kedua, bertawakal, berserah diri dan meminta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sona'u innama sona'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru khaisu ata. Artinya, dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun dia datang. Quran Surah Taha ayat 69. Yang ketiga yaitu dengan cara membakar atau menenggelamkan benda sihir apabila kita menemukannya. Yang keempat yaitu dengan cara meruqyah diri. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.